Kalau mereka kena tembak atau kena apa, nah itu nyokap gue. Kalau lo kuliahin gue lagi buat apa? Gue sama aja, ujung-ujungnya gue bakal seperti ini. Yang namanya narkoba, judi, ya semuanya lah banyak. Hai. Udah mulai? Udah mulai? Gue hitungnya, 1, 2, 3. Hai bro, selamat datang di konten gue. Gue gak sombong kok, sapa aja. Oh iya, buat lo semua, jangan bilang kenal gue kalau lo belum tahu cerita gue. Kenalin diri lo. Halo, nama asli gue Rahmat. Nama asli gue tuh Rahmat Hidayat. Gue biasa dipanggil Matthew. Udah kebiasaan aja sih. Ceritain tentang diri lo dari lo masih kecil. Gue tuh sebenarnya aslinya tuh dari Medan, Sumatera Utara. Tepatnya kalau kampung gue sendiri sih di Brastagi ya, di daerah Brastagi. Nah, kalau lo nggak tahu Brastagi ya, itu salah satu, kalau ibaratnya kalau sekarang kan gue tinggal di Bandung. Nah, ibaratnya kalau di Bandung itu Lembangnya Medan lah. Nah, kebetulan nyokap gue dulu itu, nyokap gue tuh, kalau yang nggak tahu nyokap gue tuh seorang dokter. Dokter dulu pernah tugas di Aceh. Nyokap lu dokter ya? Nah, berarti lu selama ini di Medan tuh karena nyokap lu tugasnya di? Enggak, jadi gini gue ceritain, sedikit singkatnya gue ceritain. Jadi waktu gue lahir itu gue ditinggal sama nyokap gue. Gue tuh dulu hidup kecil di sana karena gue ikut almarhum nenek sama kakek gue. Kebetulan emang mereka tuh dulu, kalau nggak salah sih nenek kakek gue tuh dulu jualan di Brastaginya gitu loh, jualan buah-buahan. Nah, jadi gue tuh dulu di sana. Akhirnya mereka punya rumah di kota Medan karena kakek gue almarhum itu dulu punya bisnis perabotan. Jadi kayak lo bikin kursi, lo bikin meja, rotan segala macam. Nah itu kakek gue bisa bikin. Gue kecil dari TK sampai SD sampai SMP SMA kelas 1 gue tuh di Medan. Lu kecil di Medan, terus Iya. sekarang lu ada di Bandung. Itu gimana sih ceritanya? Kurun waktu 40 hari, gue baru 40 hari lahir, nyokap gue itu langsung tugas ke Aceh. Kalau yang tahu dulu ada GAM di Aceh, gerakan anti manusia ya gitu kalau nggak salah, gue nggak tahu lah namanya. Nah pokoknya itu ada GAM itu, nyokap gue sebagai dokternya. Kalau pernah dengar orang Aceh perang dulu namanya GAM, nah itu nyokap gue yang sebagai dokter mereka. Kalau mereka kena tembak atau kena apa, nah itu nyokap gue. Nah singkat cerita, gue nggak tahu tahun berapa, pokoknya itu gue umur TK kalau nggak salah, nyokap gue pindah ke Bandung. Tapi gue tetap di Medan. Gue ikut nenek gue karena emang dasar besarnya gue sama nenek gue ya, sama tante gue, ya gue tetap di sana gitu loh, tetap di Medan. Sampai akhirnya, gue cerita dulu SD tuh gue sebenarnya udah mulai gak bener. Maksud dalam arti gak bener tuh, ya gue bandel lah karena at least lingkungan gue di Medan itu jatuhnya nggak bener sih, nggak bener dalam arti kata ya. Sorry, yang namanya narkoba, judi, ya semuanya lah banyak. Gue udah mengenal itu gue dari SD, dari kecil bahkan. Gue sudah mengenal itu, bahkan tetangga-tetangga pun dulu pemakai semua. Nah, gak sehat lah ibaratnya kalau dalam lingkungan gue tuh. Sampai akhirnya gue mengerti dan ya gue dikekang dulu waktu kecil. Gue tidak boleh keluar, gue gak boleh main, gue gak boleh bergaul sama yang itu. Tapi tetap guanya, karena gue semakin dilarang, ya gue tuh dalam arti kata gue pengen tahu itu tuh apa sih gitu, kenapa orang tua tuh melarang. Jadi ibaratnya anak kecil yang nggak tahu apa terus dilarang tanpa diberitahu itu apa, ya gue jadi penasaran gitu. Nah makanya gue khususin buat orang tua untuk sekarang sih, lu melarang anak lu boleh nggak apa-apa, tapi lu harus kasih tahu reasonnya itu seperti apa. Kalau lu hanya melarang anak itu, mereka tidak tahu apa, besar kemungkinan anak itu pasti pengen cari tahu. Nah itu sebenarnya yang bahaya untuk anak-anak zaman sekarang. Itu menurut gue, pandangan gue ya. Kita tidak tahu, pandangan orang lain kan beda-beda, tapi menurut gue pandangan gue seperti itu. Itu gue beranjak SMP. Nah di SMP ini gue benar-benar yang namanya gue tahu cabut sekolah, gak sekolah, terus yang namanya kenal game online. Nah disitulah gue hancur, berambat ke SMA. SMP naik SMA gue tuh udah pindah sebenarnya, udah pindah ke Bandung, udah mau di sekolah di Bandung. Cuman bodohnya gue malah kabur.
menurut gue paling menyesal, gue bikin nyokap gue sakit. Di situ gue bener-bener yang kayak, kok gue gila gini banget gitu loh. Sampai akhirnya gue kabur balik lagi ke Medan, tetap aja gue sekolah nggak bener, gue sampai nggak naik kelas, gue harus, kalau gue mau naik kelas gue harus pindah sekolah, gue sampai sekolah nggak sekolah sampai 3 bulan, 3 bulan 4 bulan lah gue nggak sekolah, gue cuma diem di warnet, sampai tidur di warnet. Dan itu hal-hal tergila gue yang pernah gue lakuin lah. Gue pengen nanya gimana sih pandangan lu tentang kehidupan dalam keluarga, atau ada nggak sih pernah kejadian apa gitu tentang keluarga lu yang sebenarnya susah untuk diterima tapi ya tetap dijalani aja gitu? Kalau sulit untuk diterima sih sebenarnya kalau dari keluarga gue sih nggak ada ya, karena keluarga gue tipe keluarga yang pemaaf ya. Jadi keluarga tuh menurut gue keluarga gue tuh kurangnya dalam hal permodelan untuk zaman sekarang. Gue bokap sama nyokap gue tuh say sorry sih tipe orang tua yang kolot. Jadi suka ada percekcokan itu antara digital sama mereka yang tidak tahu digital itu seperti apa. Karena menurut gue dengan berbisnis sekarang kan otomatis gue harus didorong dengan yang namanya followers, branding yang bagus seperti apa, marketing yang bagus seperti apa. Nah bokap gue tuh tidak tahu digital itu seperti apa, branding yang baik itu seperti apa, dan bikin video yang baik itu seperti apa. Nah bokap gue tuh tidak tahu seperti itu. Nah makanya sebenarnya percekcokan itu dalam keluarga gue tuh ya itu sih sebenarnya. Dan untuk menurut gue, untuk saran yang kayak saran ya berarti ya, yang orang tuh takut sama bokap di saat bokap ada di rumah atau apa. Karena gue emang tidak takut, bukan tidak takut ya, gue kalau bokap gue ngomongnya menurut gue baik, benar buat diri gue dengerin. Tapi menurut gue kalau dia salah memberitahu gue tidak bakal dengar. Bukan karena takut sih ya. Kadang gue dengar, kadang nggak gue dengar. Sebenarnya lo harus open minded sih, bukan open minded sih. Lo harus open ke orang tua lo. Gue pernah di saat gue sekarang kuliah nggak bener, gue kuliah di Telkom, gue keluar cabut, gue langsung ngomong sama bokap gue, kalau lo kuliahin gue lagi buat apa? Gue sama aja, ujung-ujungnya gue bakal seperti ini. Gue bakal nggak bener juga kuliah. Karena apa? Gue tuh nggak mau kuliah, tapi lo paksa untuk kuliah, gitu loh. Nah, gue harus ngomong, kalian tuh harus ngomong seperti itu ke orang tua. Kalian tuh harus mulai berani tuh ngasih ngomong sama orang tua, karena lu juga harus punya pendapat. Karena di saat umur lu udah beranjak dewasa, lu udah punya KTP, lu harus berani untuk ngomong sama orang tua. Kadang menurut gue ya emang orang tua tuh bener kasih tahu ke kita yang baik. Tapi kalau lu udah berani memangkas omongan orang tua dengan apa yang lu punya, maksud gue apa yang lu pikirkan dan lu jalan, ya lu harus tanggung jawab dengan jalan lu itu. Gue tidak kuliah dengan gue yang sekarang, ya gue tanggung jawab apa yang gue jalanin sekarang. Gue harus membuktikan kalau gue tidak kuliah gue berhasil, gue bisa sukses, dan gue bisa membanggakan diri gue di depan orang tua gue. Nah itu yang sekarang lagi gue kerjakan, lagi gue kejar. Bukan semata-mata lu tidak dengar kata orang tua lu, ya lu bisa bebas mau ngapain enggak, tapi lu harus buktikan apa yang lu pengen, apa yang lu pikirkan, lu berhasil nggak di situ. Jangan lu tidak mendengarkan orang tua, ya udah lu lagi aja, santuy aja. Intinya sekali melangkah tetap maju. Iya, itu menurut gue. Karena orang tua pun tidak bisa mengatur hidup kita, gitu loh. Menurut gue orang tua tuh tidak bisa ngatur hidup kita. Kita yang mengatur hidup kita sendiri. Kita maunya kemana, tapi tetap tanggung jawab ada di diri lo sendiri. Orang tua hanya memberitahu, ya lo yang ngejalanin. Menurut gue sih seperti itu. Oke bang, kita akhiri dulu ya, sampai di sini dulu cerita hari ini. Di video berikutnya nanti kita akan bercerita tentang banyak kisah-kisah kehidupan yang real tentang diri kita sendiri. Kenapa Ki? Belum terkenapa. Geli banget sih bedakan. Lanjut. Ini nggak habis sih Bang Matt ketawa ngeliat Gue dia. ngomong dulu dari tadi mana? Soalnya anjir, ada yang masuk anjir. Lagi ngomong-ngomong. Gak apa-apa, nanti di-cut.